Om Swastiastu. Izinkan saya membacakan sebuah buku mengungkap misteri kematian yang diterbitkan oleh media Hindu, yang ditulis oleh Bapak Ngakan Made Madresutta. Lampiran ketiga, yaitu Kekawin Aji Palayon. Ini penting karena kita ingin tahu bahwa mana yang paling mendekati tentang perjalanan kematian, atau kalau di dalam Sanskertanya disebut Antiesti, yaitu disebut dengan perjalanan kematian. Kekawin Aji Palayon, pengantar. Seorang pembaca buku saya, perjalanan jiwa dari kematian sampai kelahiran, melalui tulisan yang dimuat di satu majalah, menyatakan kecewa. Tidak bisa memahami buku ini karena buku ini tidak utuh menggambarkan tahapan perjalanan jiwa orang yang telah meninggal dari awal sampai akhir, dari sejak mati dan setelah melewati proses upacara sesuai agama yang dianutnya. Kecewaan pembaca ini dapat penulis pahami karena buku tersebut sepenuhnya didasarkan pada Sruti, Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita. Satu-satunya upacara yang disebutkan terkait dengan kematian adalah Sraddha atau Antiesti, upacara korban terakhir bagi manusia. Setelah mayat dimandikan lalu dibaringkan di atas api pembakaran, dan mantra-mantra Weda disampaikan seperti Rigveda Samhita 10.16.1. Setelah Udakakarana, persembahan air dan menghibur mereka yang berduka, keluarga terdekat melaksanakan Asauca, itu mengambil sebelan Cuntaka, biasanya selama 3 hari saja. Kemudian tulang-tulang dikumpulkan, Astican Cayana kalau kita memungut galih, dan dibuang di sungai suci atau laut kalau kita disebut dengan pengiriman. Upacara Sraddha diikuti oleh Sapindikarana, menggabungkan jiwa si mati dengan jiwa-jiwa orang suci yang sudah disucikan. Mungkin juga disebut Dewa Hyang. Penulis juga sering menerima pertanyaan di rubrik tanya media Hindu, di media Hindu, sebagaimana perjalanan jiwa seseorang setelah upacara ngaben, nyekah, mengukur, maligia sesuai dengan tradisi di Bali. Maksudnya di mana jiwa berada setelah dilaksanakan setiap tahapan upacara tersebut. Guna memenuhi keinginan itu, penulis mencoba mencari literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Penulis baru menemukan satu literatur tentang hal ini, yaitu Kekawin Aji Palayon. Kekawin ini memang menerangkan perjalanan jiwa seorang sejak mati sampai ke surga. Kita sebut swargan sebenarnya. Kekawin ini mungkin sebagian merupakan pengalaman spiritual pengarangnya, dan sebagian lagi merupakan catatan dari kepercayaan populer rakyat Bali atau wilayah di mana pengarang ini hidup tentang dunia kematian. Hal ini penulis simpulkan dengan memperhatikan siapa yang menjadi pencerita dari kisah perjalanan jiwa ini. Kadang-kadang teksnya memang memakai
orang pertama dengan menggunakan kata hamba yang menceritakan apa yang dialaminya. Kadang-kadang menggunakan orang ketiga yang melaporkan apa yang dialami oleh sang Atma. Ada indikasi sang Atma adalah seorang mantan pejabat pemerintah. Terdengar suara melengking nyaring, burung-burung berhenti berkicau karena ketakutan, namun sang Atma tidak gentar, karena ia seorang pemberani dan ahli dalam ilmu politik. Perjalanan jiwa ini di dunia setelah kematian dilukiskan dengan sangat baik dan menarik, mirip catatan perjalanan seorang yang melakukan petualangan di alam bebas, melewati sungai dan hutan, bertemu dengan berbagai binatang, raksasa, buta kala, dan sebagainya, sampai bertemu dengan Dewa Siwa. Seharusnya bukan Dewa Siwa, kalau Siwa adalah manusia. Ketika Siwa manusia ini menjadi dewa, maka disebutlah Mahadewa. Mungkin penulis kurang cermat. Dan di surga, kalau Siwa ada di Kailas, kalau Mahadewa itu ada di Siwaloka. Pemandangan yang dilihat oleh sang Atma dilukiskan cukup detil dan hidup. Bahasanya dalam terjemahan terasa indah. Seorang teman yang mendengar kekawin ini dikidungkan dalam bahasa Bali mengaku merasa bulu kuduknya merinding. Ketika bertemu dengan Betara Siwa, sang Atma bertanya, apakah dia bisa mencapai moksa? Mengingat Ama dibuatkan upacara di dunia dengan sangat sederhana, upacara pengabenan Ama tersebut. Jawaban Dewa Siwa sangat menarik dan cocok dengan aspirasi mayoritas umat Hindu sekarang ini. Moksa tidak dicapai melalui upacara, betapapun besarnya, tetapi oleh perbuatan baik di dunia dan menjalankan nirwarti marga, jalan olah batin, jalan yoga. Dewa bersabda kepada Atma dengan kata yang lembut menarik hati, wahai engkau sang Atma, keteguhan hati dan perbuatan baik di dunia dan menjalankan nirwarti marga itu yang patut diteladani di dunia oleh orang-orang yang ingin menyatukan antara Atma dengan Paramatma. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan juga dikasihi oleh Yang Widi, untuk mengawali tentang kekawin Aji Prayon ini, saya cukupkan sampai di sini dan saya sampaikan Pramasanti. Om Santi Santi Santihi Om.